Halo, nama aku Adit. Saya Juandi. Saya Maruf. Saya Gina. Hai, saya Aksa Subandarma. Saya Jalma. Dan saya Nadia dari Bangka. Saya Muhammad Hadi Maruf. Topik kami akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Diawali dengan Adik Putri yang akan menjelaskan pengertian dan definisi lembaga sosial. Yuk kita bahas. Let's go. Halo, nama aku Nadia Putri. Mau ngejelasin tentang definisi lembaga sosial. Lembaga sosial, istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Dalam bahasa Indonesia, para pakar belum sepakat untuk menerjemahkan istilah social institution ini ke dalam istilah yang baku. Mereka menerjemahkan berdasarkan aspek mana yang lebih diutamakan. Koen Jarani misalnya lebih mengutamakan sistem nilai dan norma sehingga ia menerjemahkan social institution sebagai pranata sosial. Selo Sumarjan dan Suraiman Sumardi menerjemahkan social institution sebagai lembaga kemasyarakatan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Surjono Sukanto yang memilih istilah lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Nah, selanjutnya ada pandangan pakar-pakar tentang pengertian lembaga sosial. Yang pertama ada menurut Paul Horton dan Chester Elfran. Lembaga sosial itu sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dan yang kedua ada menurut Peter L. Berger. Lembaga sosial itu suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia diciptakan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang kedua, ada seperangkat norma yang dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Dan yang ketiga, ada norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Jadi, lembaga sosial itu merupakan wadah dari sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur pendukungnya dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus. Oke, sekian dari aku tentang pengertian lembaga sosial. Sekarang lanjut ke bahasan selanjutnya. Itu dia pengertian dan definisi dari lembaga sosial dari Nadia Putri. Next ada Gina untuk bahasan proses pertumbuhan lembaga sosial. Let's go. Hai guys, aku Gina mau bahas proses pertumbuhan lembaga sosial. Yuk langsung aja. Nah, proses ini berawal dari sejumlah nilai yang menjadi cita-cita masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian terinternalisasi dalam perilaku warga masyarakat sehingga membentuk norma. Dan diklasifikasikan dalam dua cara nih. Yang pertama, secara tidak terencana. Artinya, lembaga sosial itu lahir secara bertahap atau berangsur-angsur dalam praktik kehidupan masyarakat. Contohnya, ketika sistem barter sudah dianggap tidak efisien, maka masyarakat menggunakan mata uang untuk mendapatkan barang. Yang kedua, secara terencana. Artinya, lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Misalnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kota yang penghasilannya terus-menerus turun akibat lahan usaha dan lahan pertanian yang kurang memadai. Dan pemerintah membentuk institusi atau lembaga transmigrasi. Oke, selesai juga nih bahasanku. Lanjut ke bahasan selanjutnya ya. Hai guys, saya Aksa Subandarma mau ngejelasin nih tentang karakteristik lembaga sosial. Simak ya. Karakteristik lembaga sosial: 1. Memiliki lembaga sendiri. Contohnya, dalam lembaga hukum terdapat simbol seseorang wanita memegang naraca dan pedang dengan mata tertutup. Dalam lembaga keluarga terdapat simbol cincin kawin. Kedua, memiliki tata tertib dan tradisi yang tertulis maupun tak tertulis. Contohnya, dalam lembaga keluarga terdapat aturan tentang bagaimana menghormati orang yang lebih tua dan melindungi orang yang lebih muda. 3. Memiliki alat kelengkapan. Contoh, bajak dalam lembaga sosial digunakan untuk membajak sawah agar siap ditanam. Usianya lebih lama. Contohnya, dalam lembaga keluarga, sistem pertunangan atau perwarisan sudah ada sejak dahulu dan masih dianut oleh masyarakat hingga sekarang. Yeay, beres sudah bahasan dari aku. Makasih, lanjut ya. Bye. Itu dia bahasan karakteristik lembaga sosial oleh Agusna. Sekarang lanjut ke tipe lembaga sosial yang dibawakan oleh Jalpa. Yuk dengerin.
tipe lembaga sosial menurut dapat diklasifikasikan berdasarkan sudut perkembangannya. Satu, yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. B, lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Satu, basic institusi lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Guys, terima kasih untuk Japa. Sekarang lanjut bahasan fungsi lembaga oleh Juandi. Halo, aku Juandi mau ngebahas fungsi lembaga sosial. Simak ya. Fungsi lembaga sosial yang pertama, fungsi manifest atau nyata yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Dua, fungsi laten yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Selesai. Halo, aku Adit. Aku mau nyebutin jenis-jenis lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga budaya, dan lembaga politik. Sekian dari aku, terima kasih.